para kesepuhan, legend-legend Persib, Persib beri hormat, para pengurus 36 PS, anggota Askot PSSI, Pak Teddy, di dalam bahasa Sunda itu ada kata duriat. Duriat itu rasa cinta yang tidak bisa dipisahkan. Saat kami harus berpisah dengan istri kami yang namanya Persib, duriat kami sampai saat ini tidak sirna. Jadi Persib diambil oleh PT PBB karena kami memang tidak punya uang 36 PS itu. Jadi kami 36 PS menitipkan Persib kepada 5 komisaris tanpa transaksional. Artinya jasad Persib itu sekarang ada di tangan PT PBB, tapi rohnya, duriatnya, spiritnya masih punya kami. Ya, jadi dengan adanya rencana PT PBB merubah tanggal lahir Persib, pertama saya tersinggung karena sebagai pemilik duriat Persib itu saya tidak dihargai, saya tidak diundang. Saya pernah bicara di peluncuran podcast Unpad ya, Kang Emil, Bu Popong, Ketua Paguyuban, saya berempat. Saya bilang pada waktu itu, sekarang ikon orang Sunda itu tinggal 3. Pertama Islam, kedua Siliwangi, tentara, bukan Siliwangi Raja, dan ketiga Persib. Saya dengan Pak Yo berkeliling ke Indonesia sampai ke Papua. Yang namanya bonek di Surabaya itu hanya sekitar Surabaya, di Kediri lain lagi, di Lamongan lain lagi. Mereka rasa cinta terhadap kesebelasan itu berdasarkan kota. Di Jawa Barat bukan begitu. Di Bogor ada Persikabo, di Tasik ada Persikotas, di Ciamis ada PSGC. Sebelah sampai ke bertanding, mereka PSGC, mereka Persikotas. Tapi saat Persib bertanding, Persib lain. Saja Barat ya Pak, Jawa Barat. Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Orang enak merubah sejarah itu apa hui cek orang Sunda mah. Saya punya 2 buku saat Persib ulang tahun ke-25 dan saat Persib ulang tahun ke-30. Mereka tahu ada fusi antara BIP dengan 211 perserikatan di Bandung, tapi mereka tidak tergiur, tidak ingin. Tetap aja mereka isi koma. Persib itu lahir tanggal 14 Maret tahun 33. Gampang saja Pak Teddy. Kalau Pak Teddy tadi beranggapan bahwa PSSI didukung Persib, Persib berdiri tahun 33. Dasarnya Persib, Pak berangkat ke Solo ke Mataram waktu itu. Saya punya catatan yang berangkat ke sana itu. Yang mewakili ke Mataram itu kan dari BIPB ya, Pak Atot. 19-20 April tanggal 30 ada Kongres PS itu. Yang berangkat dari BIPB itu Gatot Mangkupraja, bukan Persib. Dari Jakarta PBIJ, bukan Persija, belum ada. Dari Surabaya SIPB, dari Magelang IPB, dari Mataram PSM, dari Surakarta PB ya, dari Madiun MPB. Jadi belum ada Persibaya itu. Baru 3 tahun kemudian ada Persib. Saya Malaga, mana Malaga? Malaga, saya tahu persis Sain Prima itu asal mulanya dari Trikora ya. Nah, tahun berapa Sain Prima berdiri? Beliau tidak akan mengatakan tanggal lahir Trikora. Mayang dari Bone. Bone kan asalnya dari Kokabja. Tahun berapa lahirnya Bone? Ya pasti mengatakan tahun lahir Bone bukan lahirnya Koka. Begitu pula kalau kita ngomong
Kapan lahir Persib? Iya, tanggal 14 Maret tahun 33. Ini ada Atep nih, sahabat saya. Atep menulis buku ya tentang Peng Bala di Bandung, mengatakan bahwa di dalam sipah tahunan tanggal 19 Maret 34 diberitakan bahwa Persib berdiri. Itu yang namanya proses itu kan tidak disebutkan. Di Persib itu banyak sejarah lisan. Sejarah itu kan bukan hanya tertulis, lisan juga kalau diperhatikan. Kadang-kadang sejarah tertulis kalah dengan lisan. Berapa lama kita belajar aksara Sunda, Hana Caraka, aksara Jawa itu puluhan tahun. Baru 10 tahun terakhir kita tahu bahwa aksara kurang Sunda mah kagak. Itu sejarah dirubah, silakan saja asal mendukung. Jadi kalau Persib mau dirubah jadi 5 Januari 19 terlalu jauh, Pak. BIPB itu mati. BIPB yang pada tahun 2008 itu berbeda pengurus. Jadi jangan terlalu melambung ke sana gitu kan. Kapan berdiri Kota Bandung? Jawa Barat ya. Sampai tahun 99, Provinsi Jawa Barat satu-satunya provinsi yang tidak punya hari jadinya. Tahun 2000 disahkannya. Padahal bulan Oktober tahun 99 di kantor Pak Yoyo kita udah sepakat Jabar itu ulang tahunnya 19 Agustus 45 di kantor Pak Yoyo bulan Oktober DPR disahkannya 2000 tahun 2000. Jadi Kang Atep juga jangan gegabah menyimpulkan ya. Saya percaya kepada Oto Iskardinata. Beliau beliau itu Ketua Umum Persib yang ketiga ya. Jangankan tenaga, nyawa juga beliau persembahkan. Oto demi negara itu sampai dibunuh oleh lawan politiknya dan mayatnya dibuang di Mauk demi negara. Ketua Persib Katilu. Kalau misalnya 13-14 Maret dipermasalahkan, Pak Oto juga kan orang pokal itu. Dia yang pertama mengumandangkan merdeka, itu Pak Oto yang menciptakan itu. Maunya Cicingeun, maunya Pak Kuri Cicingeun, maunya Pak Atot putra Pak Wali Desa Cicingeun. Artinya udah 14 Maret 2019 jangan diganggu. Kita lagi tenang-tenang. Ya, ini banyak pelaku sejarah. Di buku ini dikatakan setiap melaksanakan ulang tahun ngubur hulu muning. Sok patailah yang katulah mata hulu muningnya. Dosa kita kepada karuhun. Buat apa? Mempermasalahkan, mengganti kostum. Bunten Pak Teddy, mana Kang Adeng? Kang Adeng Budaya. Waktu Persib juara, kita bertiga diundang ceramah di IKP. Waktu itu ada 2 alternatif juluk Persib teh. Mau Bandung, mau Panggilan Biru. Iya, Adeng ya. Waktu Kang Adeng ngadongengkeun ngemam kertas tidukunnya. Ya. Ada 2 alternatif teh. Kang Ibing mengatakan mending mau Bandung. Sebab kata-kata berbahasa yang ujungnya pasti ke atas. Nanjung, merenung, pebaung, payung, lagi pasti ke atas. Dan maung itu singkatan, manusia unggul. Bayangkan Pak Teddy, kalau waktu itu kita membeli Pangeran Biru, sekarang mau dirubah kostum jadi hidung berem. 2 takatulah di karung. Sudah melihat ada logo baru, mungkin dari Boboto lah, bukan dari. Jadi bagus, mau Bandung logonya singa. Itu logo Kota Bandung pada zaman kolonial. Jadi Bandung itu berdiri pada tahun 1906 sampai tahun 50 itu logonya itu Ekundiso itu. Sinar matahari menari menyari lautan gitu. Tahun 50 diganti oleh Gemah Ripah Wibawa Mukti. Jadi SK Mendagrinya tahun apa? Tahun 50. Tapi di Perda Kota Bandung kan tahun 53, Gemah Ripah itu ada di dalam statuta. Nama Persib,
kedudukan di Bandung, lambang itu tidak bisa berubah. Ayat Selatan Pamunadi ya. Sebelum tahun 32 di Kota Bandung telah berdiri dua persatuan sepak bola Indonesia, ialah PSIB, singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, dan NFB, singkatan dari National Football Board Bandung. Berkat kesadaran dan keinsapan para pengurusnya, tuh insafnya dari kedua persatuan itu, bahwa tidaklah pada tempatnya di dalam satu kota berdiri dua persatuan sepak bola Indonesia. Mengingat pula bahwa keadaan politik kebangsaan pada waktu itu sudah mulai hangat, maka dengan susah payah tercapailah maksud dari kedua pengurus persatuan tersebut untuk mempersatukan kedua persatuan sepak bola Indonesia yang bertujuan sama. Maka pada bulan Maret 33 bertempat di Sekolah Karangkaputran, Jalan Kepatihan, yang sekarang menjadi Hotel Rahayu, lahirlah Persib dengan diketahui oleh almarhum saudara Anwar Sultan Pamuncak. Ini bukan ini sesepuh kita. Jadi begini, Kang Bojo, saya 1 menit ya. Kita sekarang membicarakan Persib. Sejak kapan kata Persib dipopulerkan, dikumandangkan? Kalau pergi Merdeka kan saat Pak Oto sidang di Pokran. Orang Sumedang ada motonya, Ingsun Medal. Kapan kata Ingsun Medal diucapkan? Itu waktu Taji Malela berpidato. Kapan kata Persib dikumandangkan? Tulisan Kang Atep. Tanggal 18 Maret tahun 34. Itu peresmiannya, mustanya kalau kita itu. Rintisannya sudah dimulai dari 14 Maret tahun 33. Kita percayalah kepada Pak Oto, tokoh-tokoh pergerakan. Pak Kurdi juga ikut. Pokoknya tokoh-tokoh paguyuban pesunan jadi pengurus Persib. So, kayaknya orang yang percaya ke Pak Oto, yang percaya ke Profesor Unpad. Ya ke Pak Oto atulah gitu. Jadi kita sepakat dengan tulisan Atep itu diresmikannya pada tanggal 18 Maret tahun 34, tapi rintisannya dan telah disepakatinya pada tanggal 14 Maret tahun 33, sama dengan Jabar. Diresmikannya pada tahun 2020, tapi rintisannya di kantor Pak Yayo di PR bulan November tahun 1999. Jadi begitu Pak, jadilah. Jadi ini yang sudah saya udah diputus durian, terus diputus tanggal lahir. Saya 2 kali memperingati ulang tahun Persib dengan wayang golek, ya belum ada yang komplain sampai sekarang. Ada nggak yang pernah komplain tanggal lahir 13 Maret? Belum ada. Hadapkan ke saya Pak Dedi kalau ada yang komplain 14 Maret. Atau nuhun.